Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji hukum-hukum seputar tayamum. Dari ringkasan fikih yang kita sarikan dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita kaji tentang hikmah dari syariat tayamum tersebut, di mana dia merupakan kemudahan dari Allah, keringanan bagi hamba-hamba Allah yang memiliki udzur, terkhusus dalam menggunakan air. Dan juga sudah diterangkan dari definisi tayamum, dia merupakan hal yang seorang itu dia maksudkan dengannya untuk bersuci dengan menggunakan tanah dengan cara yang tertentu yang akan diterangkan. Dan juga sudah diterangkan dari beberapa dalil tentang syariat tayamum ini. Ada ayat Al-Quranul Karim di dua surah, dari surah An-Nisa dan juga ada surah Al-Maidah, dan juga ada beberapa hadis yang sudah kita bacakan dari riwayat Al-Bukhari, Muslim dan selainnya. Nah, baik. Dan juga sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya tentang masalah kedudukan tayamum ini. Dia merupakan pengganti dari bersuci dengan air pada wudu dan mandi. Nah, jadi kalau dia terhalang dari wudu, maka dia bertayamum. Dia junub atau hal yang semisalnya dari hadas akbar, terhalang dari mandi menggunakan air, maka dia bertayamum. Ini sudah diterangkan ya. Dan nanti kita akan bahas lagi dari beberapa hadis yang kita akan baca pada pembahasan setelahnya. Dan juga sudah diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang masalah sebab-sebab yang dengannya seorang itu diwajibkan tayamum. Ya, ada 5 keadaan yang sudah kita terangkan. Seperti karena tidak ada air, atau karena misalnya ada air tapi tidak cukup, hanya untuk bisa untuk makan dan minum, masak. Itu dari hal yang disyariatkan tayamum padanya. Kemudian juga ada air tapi ketika dia pakai air itu memberatkan, berbahaya, atau bisa membuat penyakitnya itu menjadi lama sembuhnya. Nah, atau keadaan yang keempat sudah diterangkan, jika dia tidak mampu menggunakan air karena sakit, nah maka dia juga bertayamum. Dan yang kelima sudah diterangkan, kalau dia khawatir dari dingin yang sangat, nah, dan dikhawatirkan berbahaya untuknya, maka dia juga bertayamum. Ya, tapi kalau dia misalnya bisa menghangatkan airnya, maka tidak ada syariat bertayamum padanya. Tapi kemudian Syekh terangkan di situ ada beberapa keadaan yang lain, tapi ini masalah-masalah yang bercabang ya, dari 5 keadaan yang telah diterangkan tadi. Kata beliau, dan jika seorang misalnya dia dapatkan air yang mencukupi, tapi hanya untuk sebagian anggota wudunya misalnya. Ya, kalau dia pakai ini air misalnya tidak cukup untuk berwudu.
dari mencuci tangan misalnya sampai kaki. Nah, ya. Kalau pendapat Syekh di situ, ya dia pakai itu air sepanjang tidak berbahaya tadi ya untuk dirinya. Nah, dan yang lainnya katanya ditayamumkan. Tapi ini pendapat dari Syekh. Dan ada pendapat yang lain, kalau misalnya air itu tidak cukup untuk berwudu misalnya, apalagi untuk mandi, maka dia tayamum saja. Maka dia tayamum. Karena tidak ada dalil yang menerangkan menggabungkan antara air dan tayamum. Kalau tidak bisa pakai air atau sedikit, maka dia tayamum. Nah, itu yang lebih kuat dalam masalah ini sesuai dengan teks ayat yang telah kita bacakan. Dan kalau Allah terangkan di situ dari ayat-ayat seputar tayamum, dan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, disebutkan sebelumnya kalau dia misalnya berwudu, sakit atau junub, nah, ya, dan dia tidak bisa pakai air atau tidak ada air yang dia pakai, maka tidak diterangkan di situ dia cari sebagian air, sebagiannya ditayamumkan, tidak, tapi dia tayamum saja. Nah, dan itu yang lebih dekat dalam masalah ini, walaupun tadi dimaklum ya dari sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Kemudian juga diterangkan oleh beliau dari pembahasan yang lain. Ini sudah kita terangkan ya pada sebelumnya sebenarnya. Yaitu kalau misalnya seorang punya luka yang membahayakan, ketika dia mencucinya atau dia mengusapnya dengan air, maka dia bertayamum. Ya, pada anggota badan yang luka tadi itu. Nah, dan ini juga sama dengan pembahasan yang sudah lewat ya. Nah, ada pendapat yang lain, maksudnya tidak disyariatkan dia menggabungkan antara air dan tayamum. Kalau tidak bisa, maka dia usap saja. Dan kalau diusap dengan air itu lebih mendekati dalam masalah ini. Ya. Ini sudah dibahas kemarin di masalah hukum-hukum seputar mengusap di atas balutan di pembahasan masalah wudu. Nah, jadi kalau dia ada uzur pada sebagian anggota wudunya, dicuci hal yang bisa dicuci, tapi yang selainnya itu ya yang ada luka di situ pada anggota wudu, maka dia tayamum saja. Maka dia usap saja dengan air. Dan tidak ada dalil yang menerangkan tentang masalah dia tayamum. Nah, dipahami ya? Tapi kalau misalnya kata beliau, lukanya itu tidak membahayakan ketika diusap dengan air, maka itu yang hendaknya dilakukan, diusap saja. Tapi kemudian beliau membuka pembahasan yang lain sini tentang masalah tanah yang bagaimana yang dipakai untuk bertayamum. Ya, hadis-hadis yang sudah kita baca, ada beberapa hadis memang dalam masalah ini. Ada lafaz as-sa'id dan juga ada lafaz at-turab. Ya, kalau turab itu memang dia khusus untuk tanah saja, yang sudah kita baca hadisnya kemarin ya. Nah, ya, wuju'ila turbatuha masjidan wa tahura, kata Nabi SAW, dan dijadikan tanahnya, bumi ini, sebagai masjid, tempat untuk beribadah, dan juga sebagai alat untuk bersuci. Tapi di sebagian hadis yang lain diterangkan oleh Nabi SAW, as-sa'id, ya, wudu'ul mu'min. Nah, as-sa'id itu dia lebih umum, yaitu apa yang ada di atas tanah, apa yang berada di atas permukaan tanah.
Itu yang dikatakan as-sa'id. Ya. Mungkin dia tanah yang kita maklumi dengan berbagai macam warnanya, misalnya ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna kuning, ada tanah yang berkapur, ya. Nah, ada tanah yang berwarna agak kehitam-hitaman. Nah, dan juga ayat yang sudah kita baca itu lebih umum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan bertayamumlah kalian dengan menggunakan sa'id yang baik. Nah, sa'id ini adalah apa yang berada di atas permukaan bumi. Ya, dan itu lebih umum yang dipakai dalam masalah ini. Nah, ya, mencakup tanah. Kalau di atasnya itu ada misalnya kapur, maka itu yang dipakai. Ya, kalau yang di atasnya itu misalnya apa? Berupa hal yang lain, apakah berupa semen, ya, sepanjang tidak berbahaya, maka itu yang dia pakai. Karena dia dikatakan as-sa'id. Dikatakan as-sa'id. Taib. Ya. Maka ini yang dibahas ya oleh para ulama. Dan kalau dia misalnya pakai debu yang dimaklumi, maka itu yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Karena memang sini ada silang pendapat ya di kalangan para ulama. Sebenarnya sudah diterangkan tadi itu. Nah, tapi pendapat yang diterangkan tadi dengan lafaz as-sa'id itu dari hal yang dipegang ya oleh sebagian ulama dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Walaupun sebagian yang lainnya memandang dia hanya pakai tanah saja. Nah, jadi itu yang lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya dia pakai as-sa'id yang apa yang ada di atas muka bumi, apakah dibentuknya pasir, maka itu sudah cukup. Itu sudah mencukupi. Baik. Ya, adapun yang dikuatkan sini oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, ya, adalah pendapat yang pertama tadi itu, yaitu apa yang berada di atas muka bumi. Karena lafaz ayatnya lebih umum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, apakah bentuknya tanah atau pasir atau yang selainnya. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau hafizahullah. Nah, dan dimaklum ya para sahabat diterangkan di situ. Ya, ketika mereka bersafar dan waktu salat sudah masuk, maka mereka bertayamum dengan tanah yang ada di situ. Ya, tidak diterangkan jenis tanahnya. Dan di padang pasir ketika itu dimaklumi, umumnya yang mereka pijak adalah pasir, gurun pasir. Dan itu yang dipakai untuk bertayamum. Itu yang dipakai untuk apa? Bertayamum. Dipahami ya? Baik. Makanya dari hal yang diperhatikan. Nah, ya. Kemudian beliau terangkan setelah itu dari sifat tayamum itu, bagaimana tata cara bertayamum. Ini kita akan bahas pada malam ini. Ya. Kita baca dari uraian beliau dulu situ. Seorang ketika bertayamum, maka dia pukulkan tangannya ke tanah. Ya. Dalam keadaan terhampar ya, jari-jarinya. Lalu dia mengusap wajah, ya,
mengusap wajahnya dan bagian dalam tangannya dia mengusap dari luar telapak tangannya. Nah, baik. Dan beliau kuatkan di situ kalau dia usap misalnya dia memukul 2 kali ke tanah, maka itu dari hal yang dibolehkan. Tapi sifat yang pertama 1 kali saja, itu yang warid dalam hadis dalam masalah ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang dalam masalah ini ada beberapa hadis-hadis ya tentang masalah kaifiat tayammum. Ayat yang telah kita baca di situ didahulukan wajah, kemudian telapak tangan. Ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, itu surah Al-Maidah. Dan juga di surah An-Nisa juga mirip seperti itu. Nah, ya. Tapi di sebagian hadis terang saya, jika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan menggunakan sa'id yang baik. Lalu usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Dan tangan-tangan kalian. Nah, dan ini diterangkan juga dalam hadis yang lain, atau diterangkan dalam hadis ya, ayat tadi itu semana dengan hadis ya dalam masalah ini. Nah, ya, ada hadis dari riwayat yang ada silang pendapat tapi ya, hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nah, tentang kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Itu kata Nabi SAW kepada beliau ketika beliau junub saat itu dan beliau berguling-guling di tanah. Pemahaman beliau ini ketika tidak ada air maka bertayamum dengan cara apa, dan dia sudah paham ya bahwasanya tayamum itu adalah pengganti dari bahwa tanah itu pengganti dari air. Maka Ammar bin Yasir ketika itu berijtihad ya, dan kalau tidak ada air di saat safar dan beliau junub ketika itu, maka beliau berguling-guling di tanah ya, sehingga tanah itu apa debu itu melingkup badannya semuanya. Tatkala Nabi SAW mengetahui perkara itu, beliau bersabda kepada beliau, "Inna makana yakfika hakada." Wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhi al-ard wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Baik, kata Nabi SAW, sesungguhnya cukup ya untukmu seperti ini. Ya, Nabi contohkan kaifiat tayamum ketika itu. Beliau memukul ya, beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi ya, lalu beliau meniup keduanya. Yang sudah dipukul ditiup. Ini rincian dari ayat ya. Kalau tadi diayatkan dikatakan hanya famsahu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik, lalu usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Nah, di sini dirinci di hadis tadi. Bagaimana cara mengusap wajah dan tangan itu? Ya, Nabi SAW contohkan. Setelah beliau pukulkan tangannya ke tanah, kedua telapak tangannya, lalu beliau meniupnya. Jadi maklum ya, ketika kita pukulkan tangan ke tanah itu kan dia berdebu ketika diangkat. Nah, di situ ditiup agar debunya itu pergi sebagian. Ya, wa nafakha fihi, kata Ammar bin Yasir. Ya, thumma masaha bihi wajhahu wa kaffaihi. Setelah itu beliau mengusap wajah
dan kedua telapak tangannya. Di sini tangan tadi ya ditafsirkan oleh hadis bukan tangan sampai ke siku ya, seperti wudu tidak. Tapi yang diusap itu hanyalah kedua telapak tangan. Ya. Maka diterangkan di hadis yang lain yang diusap itu hanyalah bagian atas dari telapak tangan itu. Nah, itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nah, tapi ini di riwayat Al-Bukhari Muslim yang lain, di situ ada kaifiat yang kedua, ya, yaitu Nabi SAW mendahulukan kedua telapak tangan kemudian wajah. Nah, itu kaifiat yang kedua dari tayamum. Kalau tadi dia pukulkan ke tanah, dia tiup kedua telapak tangannya, kemudian dia usap wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, bagaimana cara mengusap kedua telapak tangan? Itu dirinci di hadis yang lain. Dirinci di hadis yang lain. Nah, tapi di sini hanya diterangkan kaifiat yang kedua ya. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, diterangkan di situ, "Tsumma daraba bi yadihi al-ard darbatan wahidah, tsumma masaha asy-shimal 'ala al-yamin." Ya, wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian beliau SAW mengusap beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi satu kali pukulan. Kemudian beliau mengusap tangan kiri di atas tangan kanan. Ya. Wa masaha asy-shimal 'ala al-yamin. Jadi tangan kiri dulu dia mengusap tangan kanan, kemudian tangan kanan lagi mengusap tangan kirinya. Itu kaifiat yang kedua ya. Ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Ya. Ini cara yang kedua, duluan telapak tangan, baru baru wajah. Dipahami ya? Baik. Nah, jadi kaifiat tayamum ada dua macam. Kaifiat tayamum itu ada dua macam. Boleh duluan wajah, baru telapak tangan, dan boleh duluan telapak tangan, baru wajah. Dan itu dari hal yang sudah diterangkan tadi. Ya. Nah, dipukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, dia tiup, diusap wajah, baru tangan kiri mengusap tangan kanan dan tangan kanan mengusap tangan kiri. Begitu ya. Atau cara yang kedua, dipukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian dia usap tangan kirinya, dia usap punggung telapak tangan kanan, dan tangan kanan juga seperti itu, dia usap punggung telapak tangan kiri, baru dia usap wajah. Baru dia mengusap wajahnya. Tapi itu dua cara dari tayamum. Diterangkan dari ayat yang telah kita baca, satu kaifiat, dan ada hadis diterangkan yang di kaifiat yang lainnya. Tapi adapun hadis yang menerangkan tentang masalah tayamum itu dengan dua kali pukulan, satu pukulan untuk wajah, dia pukul ke tanah, usap wajah, pukul lagi untuk mengusap telapak kedua punggung telapak tangan. Ini dari hadis yang lemah, dari hadis yang tidak kuat dalam masalah ini. Nah, ya, tentang masalah mengusap dengan dua kali pukulan tadi itu ke tanah. Ini jadi hadis-hadis yang tidak kuat ya. Ada beberapa hadis dalam masalah ini memang, tapi semuanya tidak bisa dikuatkan. Ya, sebagian hadisnya mauquf, sampai ke Nabi SAW, dan sebagian lagi itu dari hadis yang mungkar.
Nah, dari hadis yang mungkar. Dan sebagian hadisnya juga di situ ada keguncangan dalam masalah ini. Ya, ada hal yang guncang. Baik. Maka yang kuatnya dalam masalah ini tayamum itu hanya satu kali pukulan saja. Hanya dengan dua kaifiat tadi itu yang sudah diterangkan. Nah, baik. Kemudian beliau terangkan di sini dari uraian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang masalah apa saja yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan apa? Tayamum. Nah, kata beliau, tayamum ini akan batal dia ketika pembahasannya itu sama dengan wudu. Sebagaimana wudu juga batal dengan hadas asghar dan juga hadas akbar yang sudah diterangkan ya. Nah, dari pembatal-pembatal apa? Wudu. Ya, karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, nah, as-sa'idu wudu'ul mu'min. Ya, tanah itu adalah wudu'nya seorang mukmin. Ya, di sebagian riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat Al-Bazzar, as-sa'idu wudu'ul muslim. Ya, tanah itu adalah wudu'nya seorang muslim. Jadi kalau dia sa'id dianggap wudu, maka apa yang membatalkan wudu itulah juga yang membatalkan apa? Tayamum. Dan sudah kita bahas ya dari hal-hal yang membatalkan wudu pada pembahasan di seputar masalah wudu. Dan dari hadas asghar ya seperti membuang angin, buang air besar, air kecil, ya tidur yang lama misalnya kan. Nah, ya hilangnya akal apa karena pingsan kah atau karena gila atau yang semisalnya. Nah, itu hadas asghar ya yang sudah kita bahas. Atau dia karena makan daging unta. Nah, adapun hadas akbar yang sudah kita bahas, kalau dia misalnya keluar maninya atau bertemu dua khitan, ya, atau dia masuk Islam. Nah, itu dari hal-hal yang sudah diterangkan ya, hal-hal yang tapi masuk Islam tidak ya. Dari hadas akbar tadi seperti tadi itu. Seperti haid. Ya, keluarnya haid, darah haid atau nifas. Nah, maka itu semuanya dari hal-hal yang membatalkan apa? Tayamum. Ya. Sebagaimana dia membatalkan wudu, maka dia juga membatalkan apa? Tayamum. Dalam masalah ini. Baik. Ya, kemudian dibahas sebagian pembahasan-pembahasan di sini dalam masalah tayamum ini. Ya, karena tayamum ini kan dia merupakan pengganti dari wudu. Dan sekaligus pengganti dari apa? Dari mandi. Jadi apa yang membatalkan wudu itulah juga yang membatalkan apa? Tayamum. Sebagaimana apa saja yang mewajibkan mandi. Nah, yang sudah kita bahas dari hadas akbar, maka itu juga yang membatalkan apa? Tayamum. Ya. Itu satu sisi ya. Kemudian beliau terangkan juga sisi yang lain dari hal yang membatalkan tayamum. Tayamum akan batal ketika seorang mendapatkan air. Ketika seorang mendapatkan apa? Air. Dan hilang uzurnya di situ. Dia kembali sehat misalnya, maka tidak boleh dia bertayamum. Ada air yang bisa dia pakai, maka tidak boleh dia apa? Dia bertayamum. Ya, dipaham ya? Nah, ya, karena sudah tidak ada lagi uzur, maka harus dia berwudu atau dia mandi. Tapi ada masalah yang lain di sini kalau diterangkannya oleh para ulama. Kalau misalnya, ya dia sudah bertayamum, tidak ada air tadi, ya, dia ingin mau salat. Sebelum salat dia dapatkan air. Maka apa yang dia lakukan? Ya, itu sepakat para ulama.
Kalau dia belum salat, dia belum mulai untuk masuk ke salat misalnya, sudah masuk waktu salat ya, dia sudah tayamum tadi karena tidak ada air. Kemudian setelah itu dia ingin salat, dia dapati air. Ya, maka di sini batal tayamumnya. Harus dia berwudu, ya, atau kalau dia junub dia mandi, baru dia salat. Dipahami ya? Baik. Kemudian dari keadaan yang lain, kalau misalnya dia sudah di tengah salat, dia sedang salat ya, nah, kemudian dia dengarkan ada air yang mengalir misalnya, atau ada yang bawakan air, padahal tadi dia sudah bertayamum lalu salat. Nah, di pertengahan salat tiba-tiba dia dengar air misalnya, maka apa yang dia lakukan dalam masalah ini? Ya, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia batalkan salatnya, kemudian dia berwudu atau mandi kalau dia junub ya. Nah, dan ada pendapat yang kedua, tetap dia teruskan salatnya. Dia tidak putuskan. Dia tidak putuskan. Dan yang kuat dalam masalah ini, ya, memang ada dua pendapat ya di kalangan para ulama. Nah, dalam masalah ini seorang dia memilih mana yang ingin dia pakai. Ya, karena dua-duanya ada sisi kekuatan. Ya, dia ingin batalkan juga, kemudian dia berwudu boleh. Nah, dengan hadis yang diterangkan ya. Nah, tapi ada silang pendapat di kalangan ulama hadis tersebut. Nah, atau kalau misalnya dia ingin teruskan salatnya juga tidak ada masalah. Nah, karena tidak ada dalil yang menerangkan tentang wajibnya salat itu diputuskan ketika mendapatkan air dan dia sudah bertayamum sebelumnya. Lagi salat ini ada air, dia dengarkan air, maka diteruskan salatnya. Walaupun di situ ada silang pendapat tadi, ada pendapat yang lain, dia putuskan baru dia berwudu. Atau kalau dia junub dia mandi. Nah, itu masalah yang kedua lagi. Masalah yang ketiga yang lain yang kadang terjadi, ya, kalau misalnya dia sudah salat tadi dalam keadaan dia bertayamum sebelumnya, setelah salat baru dia dapatkan air, apakah dia wajib mengulangi salatnya dan dia wudu kalau dia salat ulang atau tidak? Ya, di sini juga ada silang pendapat di kalangan ulama. Tapi yang benarnya dia tidak wajib mengulangi salatnya, karena salatnya sudah syah tadi dengan tayamum. Ya, tapi kalau dia ulangi salat tersebut, itu sebagian ulama dia mengatakan hukumnya sunnah, dia mengulanginya. Tapi dia tidak dihitung lagi sebagai salat wajib. Dipahami ya? Dihitung sebagai salat sunnah. Makanya dari sebagian masalah-masalah yang dibahas ya tentang masalah pembatal tayamum, yang kesimpulannya di situ sudah dibahas. Maksudnya pembatal tayamum itu seluruh hal yang membatalkan wudu. Seluruh hal yang membatalkan wudu. Baik itu hadas asghar ataupun hadas akbar. Itu satu sisi. Sisi yang kedua tadi sudah diterangkan. Tayamum itu akan batal ketika seorang dia dapatkan air. Ya, ketika seorang dia dapatkan air. Sepanjang dia tidak dapat air, maka dia tidak batal tayamumnya. Dia buang air, misalnya dia tayamum lagi. Nah, dan tidak mesti dia mengulangi dari salat yang sudah dia selesaikan tadi itu. Ya, kecuali ada rincian ya di ketika dia sedang salat, di situ ada dua pendapat di kalangan ulama. Apakah dia batalkan salatnya lalu dia berwudu atau dia teruskan salatnya. Itu ada pendapat dan seorang dia memilih mana yang tenang dalam hatinya. Walaupun tadi sebagian ulama dia menguatkan bahwasanya tidak ada dalil dalam masalah itu yang mengatakan dia putuskan salatnya, maka dia teruskan salatnya itu lebih utama. Nah, karena tayamumnya sudah syah. Makin masalah-masalah yang dibahas ya oleh para ulama dalam masalah pembatal tayamum.
Dan kemudian Syekh berikan lagi sebagian masalah yang lain di akhir dari bab tayamum ini. Ya, kata beliau, jika tidak ada air, siapa yang tidak mendapati air dan juga tidak mendapati tanah, ya, ini ya, tidak ada air, tidak ada tanah, ya, maka apa yang dia lakukan? Kalau dia ingin salat, maka kata Syekh, dia salat sesuai dengan keadaannya pada hari itu, tanpa ada wudu dan tanpa ada apa? Tayamum. Karena Allah tidaklah membebani seorang jiwa kecuali apa yang dia mampu. Dia sudah cari air, tidak ada. Dan mungkin dia juga sedang sakit misalnya. Tidak ada juga yang bisa bawakan tanah misalnya kan. Ya mungkin ada tanah di luar ya. Tapi kalau dia dalam keadaan terbaring, ya kaku begitu, tidak bisa dia bergerak, maka dia salat sesuai dengan keadaannya. Tanpa wudu, tanpa ada apa? Tayamum. Dia niatkan saja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ini kadang didapati ya pada sebagian orang yang sakit, yang kadang di situ dibatasi untuk penjenguknya misalnya. Ya, kadang bahkan sebagian keadaan dia tidak bisa dijenguk. Ya, dia dengar waktu salat sudah masuk, ada azan yang terdengar, dan dia tahu sudah masuk waktu salat. Ya, dalam keadaan seperti tadi, tidak ada air dan tidak ada juga tanah. Jika dia terus-menerus akan habis waktu salat tersebut, maka dia salat saja, nah, sesuai dengan keadaannya pada hari itu, tanpa wudu dan tanpa apa? Tayamum. Dengan dalil yang sudah kita bacakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya, dan juga diterangkan di ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Ya, surah At-Taghabun ya, tadi di surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah. Fattaqullaha mastata'tum, itu di akhir surah At-Taghabun. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dan juga diterangkan dalam hadis yang sahih, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, dalam sahih ya, jika aku perintah kalian pada sebuah perkara, maka lakukanlah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi semua diikat dengan kemampuan. Tidak ada air dia dapatkan, tidak ada juga debu, ya, maka disarat sesuai dengan keadaannya pada hari itu. Nah, mungkin dari hal-hal yang dibahas ya, kata beliau, sejumlah hukum-hukum seputar masalah tayamum. Nah, adapun kalau ada masalah-masalah yang iskal, sesuatu yang tidak dipahami, kata beliau, hendaknya seorang itu dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu, dan jangan dia bergampangan dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dia berkaitan dengan masalah salat yang merupakan tiang agama. Nah, dan salat ini dia merupakan perkara yang paling penting atau perkara yang penting dalam agama kita setelah tauhid. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan arah yang baik kepada kebenaran. Nah, kelurusan dalam berkata dan beramal. Nah, dan semoga Allah menjadikan dari amalan kita, dari amalannya ikhlas, mengharapkan wajahnya yang mulia. Innahu sami'un mujib ad-du'a. Baik, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Mungkin dari akhir pembahasan dari uraian Syekh Shalih Fauzan tentang masalah hukum-hukum seputar tayamum. Baik. Ya, sekarang ketika bertayamum ada masalah yang lain lagi ya, saya ambilkan dari pembahasan yang lain. Dia niatkan apa? Ya, seorang tayamum itu dia niatkan untuk mengangkat hadasnya. Kalau dia hadas asghar, dia niatkan untuk mengangkat hadas asghar. Maka dengan itu dia bisa pakai untuk salat, untuk membaca Al-Quran, untuk tawaf kalau dia di Baitullah, ya, dan seterusnya. Kalau dia junub, maka dia niatkan untuk
mengangkat apa? Hadas akbarnya. Itu sudah hal yang mencukupi dalam masalah itu. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam as-sahih ya. Nah, sesungguhnya amalan tergantung oleh niatnya. Dan seorang akan mendapatkan pahala ya sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Nah, jadi itu yang hendaknya diniatkan ya ketika bertayamum. Baik. Dan ini masalah-masalah ya yang kadang dibutuhkan oleh sebagian orang. Walaupun mungkin pada sebagian yang lainnya hukum-hukum seperti tayamum ini mungkin dia belum butuhkan. Tapi kadang pada sebagian keadaan seorang membutuhkan perkara itu, maka hendaknya jangan dia bergampangan dalam masalah ini. Ya, sesuai dengan apa yang diwasiatkan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan dari penutup pembahasan masalah apa tayamum ini. Baik. Insyaallah taala ini cukup. Ya, kalau ada yang kurang dari pembahasan, ya kami mohon dimaafkan. Dan kalau misalnya ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di grup ya atau di Facebook. Nah, sekian itu dulu ya. Berikutnya nanti kita akan masuk menerangkan tentang masalah hukum-hukum seputar menghilangkan najis. Ya, sisa 2 bab lagi ya. Kita akan akhiri dari kitab Thahara ini. Setelah ini ada 1 bab masalah najis. Dan juga berikutnya nanti kita akan bahas bab yang terakhir tentang masalah hukum seputar haid dan nifas. Baik. Nah, segera dulu semoga manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.